come on! Let's start by going to 4. Adegan dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang sedang berada di dalam lift sebuah gedung perkantoran yang dikenal angker. Hanya demi sebuah konten dan untuk mendapatkan simpati sang pacar, wanita itu rela melakukan permainan yang mereka sebut elevator game yang bila diartikan sepertinya sebuah permainan. Wanita itu memanggil arwah sebagai ritual permainannya untuk membuka pintu gerbang ke dunia merah. Jika ia membuka mata ketika lift sampai di lantai 5, maka mereka akan didatangi oleh sosok wanita menyeramkan dengan kondisi tubuh yang terlihat ramijud. Beberapa tahun kemudian diperlihatkan seorang pemuda yang baru saja join di tempat kerja baru. Tempatnya bekerja adalah salah satu saluran acara hiburan tentang seputar dunia supranatural. Pria itu bernama Ryan Keaton. Hari itu hari pertama Ryan ikut bergabung bersama timnya yang dipimpin oleh Kevin. Terlihat di sana mereka sedang merencanakan untuk pembuatan konten terbaru mereka. Kevin yang sudah kehilangan ide meminta saran dan masukan pada timnya mengenai konten yang akan mereka buat. Ryan memberi saran untuk membuat konten di gedung sebelah bertemakan elevator game. Bangunan itu diduga berpenghuni sosok wanita menyeramkan di lantai 5. Mungkin cocok untuk acara di saluran mereka yang mengusung konsep horor. Mereka mengetahui lift di gedung tersebut masih jadul dan belum canggih. Karena untuk naik ke lantai 5 saja harus memakan waktu hingga setengah jam. Hal itu bisa membuat para penonton akan merasa bosan. Tak berselang lama, Kevin mendapatkan telepon dari salah satu sponsornya yang memberitahu bahwa mereka akan membatalkan kerjasamanya jika minggu ini Kevin dan timnya tidak memposting acara terbaru mereka. So I just got my ass handed to me by our very irate sponsor. Karena waktu yang sudah mepet, akhirnya Kevin memutuskan untuk mengambil saran Ryan sebagai bahan konten syuting di gedung sebelah untuk acara permainan lift. Menurut rumor yang beredar, dulu ada seorang wanita yang pernah hilang secara misterius di lantai 5 gedung tersebut. Hingga saat ini terkenal dengan sebutan wanita lantai 5. Tanpa buang waktu, mereka pun langsung meluncur ke lokasi gedung tersebut. Semua peralatan syuting sudah mereka persiapkan dengan baik. The shot would look really badass from behind. Do you want to shoot it? Chris, don't forget your body mic this time. And don't ask me to help you hide the cord. Mereka mulai memasang kamera GoPro di dalam lift untuk merekam aktivitas di dalam lift. And put your hand through here, underneath, yep. And then flip out the monitor. Okay. Yep. Yeah, bro. Yeah. Just get a Singkat cerita, syuting pun dimulai. Di sini, Chris berperan sebagai pembawa acara didampingi oleh seorang wanita yang bernama Chloe dan di sebelahnya seorang kameramen bernama Matty. Chris mulai membuka acara dengan penuh semangat, meyakinkan kepada penonton bahwa acara yang mereka bawakan adalah real dan kisah nyata. Mereka bertiga mulai masuk ke dalam lift dan mulai memainkan permainan lift yang terbilang cukup berbahaya. Chloe mulai bercerita tentang korban yang terjebak di dalam lift yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Bahkan mayat si korban pun tidak ditemukan sampai saat ini, hingga aparat kepolisian menutup kasus pencariannya. Wanita yang hilang itu diduga merupakan korban terakhir dengan sebutan wanita lantai 5. Sebelum mereka menuju lantai 5, mereka harus mengikuti permainan lift terlebih dahulu dengan menekan tombol lift nomor 6. Di dalam lift, Chloe melihat sikap Chris yang berubah drastis tidak seperti biasanya di depan kamera. Chris yang terbilang cerewet, entah kenapa hari itu ia kurang begitu aktif. Chris selalu menjawab kalau ia sudah merasa cukup bicara di episode kali ini. Mereka tiba di lantai 6. Pintu lift mulai terbuka, namun tidak nampak keanehan yang terjadi. Lalu Chris menekan tombol lift menuju lantai 10 dan masih belum ada tanda-tanda sosok kehadiran wanita lantai 5. Chris berpendapat saat inilah momen penentu. Lalu mereka menuju ke lantai 1. Jika di lantai 1 ada penampakan sosok seorang wanita yang masuk ke dalam lift, Chris menyarankan untuk tidak melihat dan berbicara kepadanya karena dia bukanlah manusia. Dia akan mencabik-cabik dan merobek jiwa dan ragamu.
Kemudian Chris melanjutkan menekan tombol lift nomor 5. Di scene berbeda terlihat Izzy yang sedang memonitor aktivitas Chris dan yang lainnya melalui sebuah tablet. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh seorang security di balik pintu luar yang sedang berkeliling melihat kondisi keadaan di area gedung. Kembali ke Chris yang tiba-tiba berkata ingin melanggar aturan dan mau membuka mata saat sampai di lantai 5 agar episode kali ini terlihat lebih menarik. Matty yang mulai khawatir dengan maksud tujuan Chris memperingatkan Chris. Jika ia berani membuka matanya, maka Matty akan berhenti merekam dan akan keluar dari tempat itu. Chloe mencoba menenangkan keadaan bahwa ucapan Chris hanyalah sebuah gurauan. Ketika lift akan menuju lantai 5, mereka semua mulai memejamkan mata dan pintu lift pun terbuka. Dengan keadaan yang sangat gelap dan suasana yang hening, Chris iseng sengaja membuka matanya, lalu kemudian memejamkan kembali matanya. Kemudian pintu lift tertutup kembali. Langkah terakhir permainan akan berakhir dengan menekan tombol 1. Namun keanehan mulai terjadi. She's pulling us up. It's probably just some kind of maintenance code. No, we have to get off. We have to get off. Hey, no. Oh, we're going up. No freaking. Whoa. I don't know what's happening. Why is there no picture? I don't know. I'm Why trying is to there no figure it out. picture? Dude, that's not funny. You hit 10. Seketika lift itu mendapat guncangan. Lift bergerak menuju ke lantai atas. Kejadian itu membuat mereka sangat panik dan ketakutan hingga lift pun berhenti di lantai atas. Di lantai atas nampak seorang pria berpakaian rapi masuk ke dalam lift. Melihat itu mereka pun sedikit lega. Akhirnya mereka berhasil keluar dengan selamat. No. I don't care. She can keep the kids. I get the house. Mereka semua merasa kecewa karena harus kehilangan sebagian rekaman yang diakibatkan jaringan internet yang tiba-tiba terputus hingga tidak berhasil merekam scene terakhir. Ryan kembali mengusulkan untuk mengulang permainan sekali lagi. Dia meminta menempatkan seluruh peralatan di dalam lift untuk menghindari hal serupa. Chris tentu saja keberatan bila harus mengulangnya. Kemudian ia meminta izin untuk segera pulang. Melihat sikap Chris seperti itu membuat Ryan emosi. Ia mulai angkat bicara bahwa Chris ada kaitannya dengan hilangnya seorang wanita di dalam lift. Wanita itu bernama Becky. Ternyata Becky adalah salah satu penggemar Chris. Becky menjalin hubungan asmara dengan Chris. Mendengar hal itu, Chris bertanya dari mana Ryan mengetahuinya. Usut jadi kusut, ternyata Ryan adalah adiknya Becky yang sedang berusaha menelusuri keberadaan kakaknya yang tiba-tiba menghilang setelah memainkan permainan lift. Ryan mengetahui semua itu karena ada notifikasi pesan dari Chris di laptop kakaknya yang berisi ajakan untuk memainkan elevator game dan hasil rekamannya akan di-share ke media sosial agar Becky bisa viral dan terkenal. Saat Becky ingin menghubungi Chris, tiba-tiba Chris menghilang dan tidak meresponnya. Lalu Becky memutuskan untuk memainkan permainan lift itu seorang diri demi untuk membuat Chris terkesan kepadanya. Di sini Chris terlihat emosi. Mereka berdua pun terlibat adu mulut dan terjadi keributan hingga menarik perhatian petugas keamanan gedung. Akhirnya mereka semua disuruh keluar dari tempat itu. Teror wanita yang terjebak di lantai 5 pun baru dimulai. Di mana saat Chloe memasuki gedung apartemennya, Chloe mendapat panggilan telepon dari Chris. Chris bercerita kepada Chloe bahwa dirinya tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Saat itu dia sangat terbawa emosi. Saat itu perasaan Chloe sedang kacau. Sambil melihat ke atas anak tangga, ia merasakan sesuatu sedang mengikutinya. Tiba-tiba jaringan telepon terputus. Chloe segera masuk ke dalam lift menuju kamarnya. Di scene lain, saat Chris masuk ke dalam gedung apartemennya, tiba-tiba saja lampu di sebuah lorong itu mati. Suasana menjadi hening. Chris menerangi ruangan tersebut dengan lampu di handphonenya. Saat menerangi di salah satu sudut di bawah tangga, terlihat penampakan sosok yang menyeramkan sedang berdiri.
Melihat itu, Chris pun terkejut dan mencoba untuk berlari. Namun kakinya seolah sulit untuk melangkah hingga seluruh badan pun tidak bisa ia gerakkan. Di scene lain, Ryan masih terus saja memikirkan keberadaan kakaknya yang sudah lama menghilang. Ia berencana mencari kakaknya dengan kembali lagi ke gedung tersebut. Ia masuk ke dalam lift sambil memainkan permainan lift seorang diri. Di scene berbeda, Kevin dan Izzy yang baru saja tiba di kantor segera memeriksa hasil rekaman. Saat mereka cek, ternyata kamera mereka tertinggal di dalam lift. Menyadari itu, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk kembali ke gedung tersebut. Kembali ke Ryan yang sudah mencapai lift lantai 6. Selanjutnya, ia akan menuju lift lantai 5. Ryan mulai merasa cemas. Namun, karena penasaran, Ryan memberanikan diri untuk menekan tombol 5 dan bersiap-siap sambil menutup mata. Pintu lift pun terbuka. Di ruangan itu sangat gelap. Hawa dingin terasa sangat dingin seolah ada sosok makhluk tak kasat mata yang berusaha mendekatinya. Pintu lift kembali tertutup. Ryan segera membuka mata. Ia menekan tombol 1. Namun tiba-tiba saja terdapat guncangan di dalam lift. Ryan mencoba untuk tenang. Lift berhenti dan terbuka. Betapa terkejutnya ia melihat lift itu membawanya memasuki gerbang dunia merah. Dengan perasaan takut, Ryan keluar dari lift. Ia berjalan sambil melihat sekelilingnya. Ia memberanikan diri pergi keluar dengan tujuan untuk mencari keberadaan kakak perempuannya. Di sana terlihat seluruh isi kota berwarna merah dan terlihat kosong hingga langit pun semua berwarna merah. Saat ia membalikkan badan, Ryan melihat ada sosok wanita yang tengah berdiri dan terus menatapnya. Ryan pikir itu adalah sosok kakaknya yang bernama Becky. Ia kemudian memanggil-manggil nama Becky sambil mendekatinya. Lalu yang terjadi... Sosok menyeramkan itu mengejar Ryan. Ia segera berlari dan kembali masuk ke dalam gedung. Di waktu yang bersamaan, Kevin dan Izzy sudah berada di gedung tersebut dan ingin mengambil kamera yang tertinggal di dalam lift. Di sini, Izzy sangat jahil memencet tombol lift dan ingin mencoba permainan itu. Akibatnya, lift yang digunakan di waktu bersamaan membuat Ryan di tempat berbeda harus menunggu pintu lift terbuka. Sedangkan Izzy dan Kevin akan mencapai lantai 5. Pintu lift pun terbuka. Dengan santainya, mereka berdua bahkan tidak menutup mata. Izzy yang sompral, ia berteriak dan memanggil nama hantu itu dengan sebutan wanita lantai 5. Hello? Fifth floor, woman? Seketika suasana berubah menjadi kacau. Sosok wanita itu pun benar-benar hadir menampakkan diri. Kevin tewas mengenaskan, Izzy pun tak luput dari keganasan sosok itu dengan mencabik-cabik seluruh tubuhnya. Kembali ke Ryan. Terlihat di sana pintu lift sudah terbuka. Ryan bergegas segera masuk ke dalam lift. Ia sangat panik dan terus menekan tombol lift. Terlihat di sana ada sosok bayangan wanita yang sedang berdiri. Sosok wanita menyeramkan itu terus mengejarnya. Beruntung saat sosok itu mendekatinya, pintu lift tertutup. Di dalam lift, Ryan menemukan kamera Izzy yang tertinggal. Dengan perasaan lega, akhirnya Ryan pun keluar dalam keadaan selamat. Di scene berbeda, Chloe sedang mencari tahu mengenai sejarah permainan lift. Chloe menemukan fakta bahwa ada seorang gadis lokal yang dilaporkan menghilang setelah melakukan permainan mengerikan. Di saat itu, hantu lift mulai mendatangi Chloe. Tak berselang lama, Ryan menghubungi Chloe dan memberitahukan bahwa permainan itu nyata dan kita semua dalam bahaya. Kini giliran Matty yang mendapat teror dari sosok penghuni lift. Matty yang saat itu sedang duduk di halte menunggu bis, terkejut melihat sosok menyeramkan muncul dan mulai menerornya.
Matty yang penakut segera berlari. Dengan perasaan gelisah, ia memasuki sebuah kafe. Lalu ia mengambil semua garam yang ada di sana. Saat melihat cermin, Matty melihat sosok wanita itu sedang mencengkram tubuhnya. Ia panik dan segera pergi keluar dari kafe itu. Chloe dan Ryan akhirnya bertemu di kantor. Ryan menjelaskan kalau sosok wanita itu nyata. Ia menunjukkan kamera yang berisi rekaman tewasnya Kevin dan Izzy. Saat mereka masuk ke dalam ruangan kantor, mereka merasa heran terdapat lingkaran garam dan lilin yang berjejer menyala. Mereka heran bertanya-tanya siapa yang melakukan semua itu. Tiba-tiba dari arah belakang muncul Matty. Chloe yang terkejut dengan spontan langsung meninju wajah Matty. Kini mereka bertiga berkumpul dan saling bertanya bagaimana cara mengakhiri permainan itu. Chloe berusaha menjelaskan mengenai permainan itu. Ternyata dahulu ada sekelompok mahasiswi yang membawa salah satu temannya bermain ke dalam gedung kantor itu. Lalu mereka mengunci gadis itu masuk ke dalam ruangan poros lift yang paling bawah. Gadis itu bernama Alice McCormack. Mereka berkata akan kembali dalam waktu 1 jam untuk menjemputnya. Tapi mereka tidak pernah kembali karena kondisi mereka saat itu sedang dalam kondisi mabuk. Mereka melupakan Alice yang masih terkurung di bawah lift. Gadis itu berusaha berteriak meminta tolong. Tak ada satupun yang mendengar karena hari itu weekend di mana gedung tersebut tidak ada aktivitas. Di keesokan harinya ketika semua orang mulai kembali beraktivitas, gadis itu masih berada di bawah lift yang perlahan-lahan sudah kehilangan akal sehatnya. Hari itu lift mulai bergerak, namun sungguh naas nasibnya Alice yang masih berada di bawah lift, yang pada akhirnya tewas tergencet. Seluruh badannya remuk dan menyebabkan tulang punggungnya hancur. Dia tewas seketika. Jasadnya baru ditemukan beberapa hari kemudian. Matty kemudian berkata bahwa Alice adalah sosok arwah yang ingin balas dendam. Lalu sosok Alice yang diceritakan pun muncul di depan Chloe. Matty menyuruh Chloe untuk mundur perlahan dan masuk ke dalam lingkaran garam. Sosok itu menampakkan diri sambil berjalan merangkak dengan kondisi yang sangat menyeramkan. Mereka bertiga sangat ketakutan melihat sosok Alice yang sudah dipenuhi rasa dendam. Sosok itu berhenti di dekat lingkaran garam. Matty menjelaskan lingkaran garam ini dapat melindungi mereka dan tidak akan bisa dilewati oleh Alice. Matty mengetahui cara itu dari tutorial cara membentengi diri dari gangguan roh yang ia temukan di YouTube. Lalu tiba-tiba... Internet does not lie about Matty pun tewas seketika. Ryan dan Chloe segera berlari menuju gedung itu. Mereka kembali masuk ke dalam gedung itu untuk menyelesaikan permainan lift untuk mengakhiri apa yang sudah mereka mulai. Setiba di sana, mereka bertemu petugas keamanan gedung dan menyuruh mereka untuk keluar dari gedung itu. Chloe berpura-pura mengiyakan dan langsung menyemprot petugas itu dengan semprotan bubuk cabai. Ia bergegas masuk ke dalam lift dan memulai ritual permainannya sambil terus menekan tombol lift mengikuti alur permainannya. Mereka berpegangan tangan dengan tubuh gemetar sambil menutup mata. Lalu mereka menekan kembali tombol 1. Sampailah mereka memasuki dunia merah. Di sini, Chloe sangat terkejut melihat dunia merah itu nyata. Ryan tampak diam ketika melihat bayangan wanita di depannya itu adalah kakaknya yang bernama Becky yang selama ini dia cari. Ryan pun mencoba mendekatinya. Chloe terus memanggil nama Ryan agar segera kembali masuk ke dalam lift. Chloe menyadarkan dan meyakinkan Ryan bahwa itu semua adalah tipuan setan. Dia menjelaskan Becky kakaknya sudah tiada. Ia lalu menarik tangannya masuk ke dalam lift. Chloe lalu menekan tombol 1 untuk kembali dan permainan akan berakhir. Lift kembali berjalan. Tiba-tiba saja lift berhenti di lantai 5 yang membuat mereka terheran-heran.
Kemudian Chloe berkata bahwa sosok wanita itu tidak akan membiarkan kita pergi. Lalu Chloe menyuruh untuk menutup mata. Pintu lift pun mulai terbuka. Mereka sangat ketakutan. Tak berselang lama, pintu lift kembali tertutup. Lift mulai bergerak dan menuju lantai 1. Sosok itu lalu berkata di belakang Chloe yang membuat Chloe pada akhirnya membuka mata. Chloe pun tewas di dalam lift. Setelah itu pintu lift terbuka. Ryan sudah berada di dunia merah. Terlihat di sana sosok Becky kakaknya yang sedang berdiri di hadapannya. Nah, itulah akhir dari film yang berjudul Elevator Game yang rilis tahun 2023 ini. Lumayan banyak ketegangan dalam alur ceritanya yang membuat kalian harus bolak-balik ke kamar mandi. Sekian alur cerita yang bisa saya rangkum dalam kesempatan kali ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Thanks for watching, Bes. Bye.